masquerade dance clothed in black and white, checkered fabric, a symbolic indication of bahwa otoritas kerajaan pusat Gilgal dan kekuasaannya berhasil mencakup Baris Pertiwa merupakan sebuah tari persembahan yang didedikasikan untuk pemendak layun pada saat upacara pelebon. Para pelengsiku dipuri Klungkung. Tarian yang ditampilkan kali ini merupakan kreasi seni anak muda Klungkung dengan gerak dan tata busana yang unik. Tari Baris Pertiwa ini memiliki nilai tersendiri di mata masyarakat Klungkung. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Baris Pertiwa. Baris Pertiwa is a dance offering dedicated to the soul of the deceased or Pemendak Layon during Plebon ceremonies for royal elders in the Klungkung Palace. This then gained wide acclaim with first performed at the Bali Art Festival, representing Klungkung Regency. It has returned as a new artistic creation by the youth during the 2025 season. yang memiliki nama asli Gede Pasak Subrata, Kiai Kelapodiana, Arya Kutawaringin, dan sejumlah nas miras. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is the Klungkung Regency. Klungkung was once the political center of the Balinese kingdom and reached its golden age during the Gilgal Kingdom era. The prestige of Swechapura Palace in Gilgal lasts well into the 16th century. This enduring power is inseparable from the prophetical roles played by the Pengabit, court attendant of Ida Dalam, the sovereign of Bali. Di barisan berikutnya, Duta Pet Ayel Kabupaten Klungkung menampilkan berbagai jenis kemasan upakara dan uparangga yang digunakan oleh masyarakat saat mengadakan ritual.
Jenis upacara yang ditampilkan pada kesempatan ini tidak mengandung nilai kesakralan dan merupakan bentuk tiruan dari upacara yang menjadi tradisi masyarakat di Klungkung. Beberapa upacara yang ditampilkan yakni Canang Rebong, Gebogan, dan Banten Prani. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. These segments also feature a ceremonial period of rituals item of Uparanga, ritual Paradahalia. The types of the offering displays on this occasion are not sacred, but are artistic representation of traditional ritual. Kampung Gel-Gel merupakan seni tradisional warisan leluhur turun-temurun. Rudat ini tercipta dengan inspirasi 40 orang prajurit beragama Islam sebagai pengawal Raja Bali Ida dalam Ketut Mada Kepakisan pada abad ke-14 yang merupakan cikal bakal masyarakat Muslim pertama di Bali. Rudat ini memadukan seni gerak-gerak, tari, suara, dan tabu dengan lirik dan syair yang mengandung nilai-nilai luhur diiringi dengan perpaduan tabu tradisional bernuansa Islami dari Bali. Rudat Kampung Gel-Gel adalah inspirasi dan motivasi bagi generasi Muslim Bali. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Rudat. Rudat from Kampung Gel-Gel is traditional art passed down through generations. It originated from 40 Muslim warriors who served as royal guards to Ida dalam Ketut Mada Kepakisan in 14th century Balinese king and are recognized as the first Muslim community in Tari Baris Jangkang merupakan bentuk tari wali khas Kabupaten Klungkung. Tarian ini berasal dari desa Pelilit Nusa Penida, sehingga terkenal dengan nama Jangkang Pelilit. Namun tari Baris Jangkang yang ditampilkan pada kesempatan ini merupakan garapan baru dengan menggabungkan beberapa gerak tari baris yang ada di Pelilit dan di Banjar Adat Budaya Klungkung. Baris Pertiwa merupakan sebuah tari persembahan yang didedikasikan untuk pemendat layun pada saat upacara pelebon para pelengsiku di Puri Klungkung. Tarian yang ditampilkan kali ini merupakan kreasi seni anak muda Klungkung dengan gerak dan tata busana yang unik. Tari Baris Pertiwa ini memiliki nilai tersendiri di mata masyarakat Klungkung. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Baris Pertiwa. Baris Pertiwa is a dance offering dedicated to the soul of the deceased or pemendat layon during Plebon ceremonies for royal elders in the Klungkung Village. This then gained wide acclaim with first performed at the Bali Art Festival representing Klungkung Regency. It has returned as a new artistic creation by the youth during the 2025.
metode yang merupakan gamelan golongan madya yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. Gong gede termasuk garungan agung dan langka dengan suara agung yang biasanya digunakan untuk memainkan tabung dalam batang klasik yang cenderung formal namun dinamis serta dimainkan pada pelaksanaan upacara besar. Sebagai sajian panutan, Kabupaten Klungkung menampilkan garapan kreasi dengan judul Manunggaling Kaula Gusti. Sri Aji Dalang Wijaya Kepahisan atau yang dikenal dengan Ida Dalang Watu Renggo merupakan Raja Bali keempat dari Wangsa Kepahisan, telah menorehkan tinta emas dalam puncak kebesaran Kerajaan Klasik Bali yang berkedudukan di Keraton Seja Lirasapura. Gel-gel periode tahun 1459 sampai 1550. Pada masa pemerintahan Ida Dalang Watu Renggong dikenal sebagai era titik puncak Abdijaya Kerajaan Sejapura Gel-gel di bidang sastra bawah otoritas Kerajaan Pusat Gel-gel, dan kekuasaannya berhasil mencakup wilayah Pasuruan, Blambangan, Lombok, dan Sumbawa. Pada abad ke-16 tahun 1501 atau 1512 Masehi, dalam ekspansi militer Kerajaan Gel-gel yang dipimpin oleh Triana Ularan memperoleh kemenangan atas wilayah Blambangan. Pan ini diiringi gamelan Beleganjur yang merupakan salah satu ensambel gamelan Bali yang merupakan hasil pengembangan gamelan bonang atau bobonangan dan
Board bearers adorned in payas lalunakan, the traditional attire unique to Tabanan. Its distinctiveness lies in the head ornamentation from sas or selendang, an evolution of the tangkuluk, a traditional head and hair wrap used in ancient time. The uniqueness of Tabanan's delegation is further emphasized by the use of payas agung, the regal ceremonial attire. While structurally similar to other regional payas agung, Tabanan's version stands out with its signature galung tanduk headpiece, featuring cascading hair and a red selendang wrapped across the body as a symbolic adornment. Tari Jayaning Singgasana Aung bermakna kejayaan kota Tabanan sebagai tempat atau linggih menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Kejayaan pemerintahan Kabupaten Tabanan sebagai singgasana yang bergerak dinamis, bersinergi antara pemimpin dengan masyarakatnya. Karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan dan demokrasi serta cinta rakyatnya menjadi aktualisasi bermakna, ditransformasikan melalui gerak tari yang estetis, dinamis, tegas dalam konseptual keagungan kepemimpinan. Properti cakra nayam atau cakra yang berputar mengejawantahkan sebuah perputaran kehidupan dengan konfigurasi Trisakti yakni pencipta, pemelihara, dan pelebur menjadi eka sakti menuju kesejahteraan dan Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Tarian ini diciptakan berdasarkan ide dan gagasan dari Bupati Tabanan Ikoman Gede Sanjaya. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we present the dance Jayaning Singgasana Aung, the spirit of Balinese Tabanan Regency, symbolizing the glory of Tabanan. Halaman tematik Singgasana Jaya Mahardika adalah mengenang kejayaan Tabanan sebagai lumbungnya Bali yang masih terjaga dan terwaris dengan baik dengan budaya adat, sakral, dan tradisinya. Pemimpin era baru menjadi panutan dalam menjaga dan menjunjung nilai-nilai spirit yang terwarisi di bumi Tabanan dengan ide konseptual yang syarat makna akan kesuburan bumi Tabanan.
pada binatang piaraan seperti sapi atau beruang yang berfungsi sebagai penghias atau tanda tersebut dan juga berfungsi untuk mengusir roh jahat atau wabah penyakit. Pemohon juga merupakan bagian dari upacara tertentu untuk memohon kesembuhan dan serving both as decoration and protective charms against evil spirits or disease. It also plays a role in agricultural ritual for fertility and crop protection. Tidak kalah mempesona. Selain itu, di sisi kanan dan kiri juga dihadirkan balapati untuk menjaga dan mengamankan jalannya prosesi pes air ini. Barisan selanjutnya menampilkan pesona joget bagus Gianyar yang diikuti trunel-truni Gianyar memakai busana dan tata rias payas agung khas Gianyar. Payas agung bukanlah sekedar riasan, melainkan simbol keindahan, kesantunan, dan kesucian masyarakat Bali sebagai insan berbudaya. Barisan ini diiringi dengan gamelan gong beri. Excellencies, ladies and gentlemen, now is Gianyar Regency. Representing this rich heritage, Gianyar this time presented by Ubud District. And the procession begins with a black bearer, a beautiful young woman wearing the elegant Parayas Madia costume. Following this outcoming of Joget Bagus Gianyar and Trunel Truni Gianyar, dressed
in variant album. Gianyar's signature ceremony costume for his album is not just attire, it is symbol of unity. And this segment is accompanied by the majestic gong berry ensemble. Suasana pengujian berbasis ayat kali ini juga dapat dirasakan dengan disampaikannya barisan turunan yang terdiri atas tersebut, kober, pemandangan, payung takut, dan payung angin. Barisan ini diiringi dengan gamelan sajian tenda puspa ragam tenda tradisi budaya Gianyar, dilanjutkan dengan barisan pembawa gabungan yang diiringi dengan gamelan angklung. Beban rangan, spears, payung pagut, and pedung agung, secret umbrellas, accompanied by the fragrance of Kaligunung gamelan. And adding another layer of traditional beauty is the group of women carrying gebogan, or towering fruit offerings, escorted by the melodious tones of angklung gamelan. With its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. Kabupaten Gianyar dengan pengalaman estetikanya yang sudah matang telah banyak melahirkan karya monumental. Salah satunya adalah tari legong budaya Peliakan yang pernah menjadi ikon industri budaya Bali di Paris Expo pada tahun 1931. Misi budaya ini selain mengenalkan seni dan budaya Bali, juga sebagai pintu gerbang masuknya pariwisata ke Bali. Pada kesempatan ini, Duta PNAYO Kabupaten Gianyar membawakan 3 jenis tari legong jogo, legong lasem, dan legong semaranggana sebagai sajian tari khas Kabupaten Gianyar. Ladies and gentlemen, with its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. One of its most notable contributes is the Legong Peliakan dance, which served as the icon of Bali's cultural mission to the 1931 Paris Expo. The cultural mission not only introduced Balinese arts, but also opened the door for tourism development in Bali. And for this year's PNAYO, Gianyar presents 3 types of Legong dances: Legong Jogo, Legong Lasem, and Legong Semaranggana. And each dance represents Gianyar artistic legacy.
Selanjutnya sebagai garapan kreasi baru yang digali dari potensi desa adat Kabupaten Gianyar menampilkan salah satu tradisinya yaitu tradisi siat sambut. Siat sambut adalah sebuah tradisi unik yang berasal dari desa Singakerta Ubud. Tradisi ini merupakan rangkaian dari upacara pengukuhan yakni sehari sebelum hari raya Nyepi yang dilaksanakan saat sandikala atau menjelang malam. Tradisi ini adalah tradisi saat yang berasal dari juga dipercaya sebagai bentuk simbolis dan lingkungan dari menyaksikan kearifan lokal Bali yang syarat akan makna luhur. Penggerupukan ceremony held the night before Nyepi Day during the Claret Hours or Sandikala. Sebagai sajian Duta Britania Kabupaten Gianyar, batik yang bertutur kisah lahirnya desa Singakerta Kecamatan Ubud dengan judul Singa Ambara Kerta. Dalam karapan ini dipisahkan dua penguasa besar kerajaan yang ada di Bali, yaitu Kerajaan Sukawati dan Kerajaan Mengui. Pertemuan antara dua tokoh besar ini meskipun diawali dengan terjadinya konflik, namun konflik dapat diselesaikan secara damai dengan kesepakatan pembagian wilayah yang ditandai dengan membentangnya Sungai Ayung yang membagi dua, yakni wilayah barat dan timur sungai. Dengan demikian kedua belah pihak menerima dengan lapang dada sehingga tempat terjadinya peristiwa itu kemudian disebut dengan nama Singakerta yang bermakna dua sosok raja yang bijaksana dan melahirkan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyatnya. Yang menyerang bagai badai tanpa berita. Hal ini terjadi atas perintah dari Raja Mengui agar menyingkirkan Cokorda Gedekara yang dianggap membahayakan. Maka dilancarkan serangan yang seolah sungguh-sungguh, namun sejatinya adalah taktik penyelamatan Cokorda Gedekara. Datanglah Baladayang untuk menyambut Cokorda Gedekara nyawa. Maka Cokorda Gedekarang berpamitan kepada istrinya. Dengan mata yang menyiram bara dan dada yang disirami keyakinan. Pada akhirnya, Cokorda Gedekarang berangkat menuju Bukit Unggaran untuk bertapa memohon anugerah kepada Yang Widi. Senjataannya akhirnya, dalam keheningan dan keteguhan dalam bertapa, datanglah cahaya dari Ambara. Cokorda Gedekarang akhirnya memperoleh anugerah berupa sebilah tomat sakti yang bernama Tomat Lintang Kukus.
Laksana Garuda yang turun dari langit, Jokorda Gede Karang kembali dengan semangat membara menyerang pasukan Mengui. Ketika tombak lintang Mopus Hidu dihunus, angin kencang pun melanda dan pasukan Mengui porak-poranda lari tunggang-langgang sebelum mereka sempat bertempur. Melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, akhirnya Raja Mengui turun tangan langsung untuk menyelidiki, dan di tempat itulah beliau bertemu dengan Cokorda Gede Karang yang membawa senjata tombak lintang Pupus yang sangat sakti. Di sanalah akhirnya Raja Mengui tidak melakukan peperangan karena tidak akan menemukan titik menang maupun kalah. Demi keselamatan rakyat, akhirnya Raja Mengui dan Cokorda Gede Karang melakukan mediasi dan tercapailah sebuah kesepakatan damai untuk membagi wilayah. Sebelah barat Sungai Ayung menjadi milik Raja Mengui dan sebelah timur Sungai Ayung menjadi milik Cokorda Karang, dan nama tempat itu bergema kepada zaman bernama Singakerta. Selanjutnya, PMI Kota Denpasar menampilkan kostum karnaval dengan berbagai warna dan karakter. Dengan sentuhan kreativitas dalam mengolah bahan daur ubi, termuncullah kostum yang khas. Kostum ini diolah dari janur yang terinspirasi dari tendon gas di Pura Agung Pentilan Kasiman. And then the Denpasar delegation then showcases carnival costumes full of character and vibrant hues and sustainability. Kayanya Kota Denpasar dengan ragam budaya yang khas dan senantiasa menjadi ladang inspirasi ditujukan lewat garapan petopengan. Garapan kreasi petopengan ini terinspirasi dari segala jenis topeng yang berkembang di Kota Denpasar. Berbagai jenis topeng yang ditampilkan ini memberikan makna keberagaman masyarakat Kota Denpasar. Garapan ini diiringi dengan gamelan tambur yang terdiri dari beduk, gomberi, dan sangkakala. Ladies and gentlemen, Denpasar rich cultural inspiration continues with the Petopengan performance, a graphic presentation based on various traditional masks or topeng found in Denpasar. This mask reflected the city's social diversity, accompanied by the percussion ensemble of beduk, gomberi, and sangkakala. Selain itu, lokasi tema jagat camping lokal lintasan budaya yang merupakan keduanya. Garapan Keremon dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari rejang topeng yaitu tarian suci dalam meletakkan hitam putih, simbol keseimbangan antara dharma dan adharma. Iringan gong laluangan Bajar Jelajah Kesiman memberi warna khas magis dan sakral. Devotion, the cosmic balance, human nature, relationship, and collective spiritual awareness. Secret procession features trance ritual or kerauhan where devotees act as spiritual medium while barong and rangga dance together, symbolizing the harmony between dharma and adharma, not to eliminate one but to maintain their cosmic balance. The performance unfolds in spiritual stage. It begins with Rejang Pole, a sacred dance clothed in black and white checkered fabric representing the balance between opposites.
dalam ritual Aji Juden atau Ajen sebagai simbol pengorbanan dan keseimbangan energi dalam kehidupan. Prosesi kemudian berlanjut pada kerauhan, di mana pemenang mengalami kesurupan suci mempersembahkan tubuhnya sebagai medium komunikasi dengan kekuatan niskala. Ladies and gentlemen, and is followed by Ajijudan or Tajan, a symbolic invitation of sacrifice and energy balance. The trance moment of Bihasa then ensues with sacred procession reflecting the connection between the physical and spiritual world.
Ladies and gentlemen, the garment picture is an ogo-ogo, symbolizing self-control and purification of the self-secures behind the person pavilions lies in the spirit reading. And the entire Satuan is carried by the dynamic rhythm of double the Dharma, marking visible in biblical force that will unify custom rhythm. Then Patampe is not merely a culture of heritage. It is living music, preserving culture and spiritually. It is not about but noble together. The spirit of Batu Dewa Kusumaka, we are told the session ceremony, nature, to be defined as one universal family. Badung mengalir bak air dari pegunungan Badung Utara hingga Samudra Badung Selatan. Alirannya bukan sekadar lintasan geografis, melainkan simbol wilayah tunggal, keberpisahan yang menyatu dalam satu kesadaran semesta. Layaknya sebilah keris yang bukan sekedar senjata, melainkan lambang spiritual dan budaya yang menancapkan akar mendalam dalam jiwa masyarakat Badung yang cinta akan kehidupan yang harmonis. Sebagai pembuka pet air Kabupaten Badung diawali oleh sepasang cekik bagus yang membawa papan nama bertuliskan Kabupaten Badung. Mereka tak sekedar memperkenalkan identitas melalui balutan busana khas kebadungan, namun juga mewakili martabat dan marwah daerah, menyapa penonton dengan tatapan yang penuh keteduhan hati. Di belakang Badung mengenakan kapan menselonggokan dan mencicingan dililit selendang cecawangan Brahmara yang melambai halus seperti dihempas desir angin suci. Rambut ditata dalam gaya pusung tagal, dihiasi bunga segar yang merekah alami, mewakili kesederhanaan yang memuliakan. Keistimewaan dari barisan ini terletak pada kain dengan pola pamor keris bermotif ron jagung, simbol keluhuran dan ketajaman nurani, sebuah metafora tentang perempuan Bali yang menghidupi budaya dari akar hati. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not least, this is Badung Regency. This unique pet air Dan gedung yang bergoyang lembut dihias motif ron jagung. Para pembawanya mengenakan busana sesaputan bermotif pamor semangka. Gaya ini mengacu pada payas Madio kuno.
menampilkan siluet musibah yang tegas namun tetap memesona. Umpal yang melingkar di dada menjadi simbol kekuatan dan keindahan yang berjalan seirama dalam satu langkah budaya. Barisan ini diiringi alunan gong suling yang bersuara merdu mendering. Yang terinspirasi dari baris ketekok jago khas Dharma Saba dan Tegal. Para penari tampil bak prajurit mengenakan busana hitam putih yang mencerminkan filosofi bilah keris lambang dualitas, keteguhan tekad dan kekuatan perlindungan. Sabut bermotif kromo semangka dililit di pinggang, berpadu dengan sliba dada bermotif woleng, menyeimbangkan maskulinitas dan harmoni. Sementara gelang tunggal di pergelangan tangan menegaskan karakter mereka sebagai penjaga estetika dan kekuatan budaya. Sabu petet dan cawangan bermara putih yang ditampilkan memberi sentuhan kesatuan dan kesetaraan. Kanjeng poleng dan sinting mempertegas dinamika gerak yang tegas namun tetap anggun. Keseluruhan barisan ini diiringi dengan gamelan beleganjur dengan komposisi yang dirancang penuh semangat dan kekuatan berpadu menjadi matra musikal yang membangkitkan rasa persatuan.
Kabupaten Bandung ya, untuk persembahan. Tidak bisa katakan